God allows us to build our lives. Layer by layer, brick by brick, we are laying a foundation by the choices we make. When we live wisely, it's like building on a rock. When we make foolish choices, it's like building on sand. A rock stays strong when life gets hard, but sand crumbles and falls. Build your faith today. Trust Jesus with the plan. Shalom JTC PRJ. Sekali lagi, yang di gereja, yang di rumah, shalom. Shalom teman-teman. Lemas banget ya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin dulu teman-teman Happy Sunday. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat datang. Welcome home. Yuk, kalau gitu aku sama-sama dengan teman-teman untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita alihkan semua hal yang bisa mengganggu kita dalam fokus kita kepada Tuhan. Sama-sama kita konsentrasi. Kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada seorang pun yang lain di hati kami Tuhan. And no one could ever take your place in our heart, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Menyembah Engkau Allah yang setia. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di sekalipun dagingku hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, oh tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, oh tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu di hati kami Bapa. Mari sama-sama angkat lagu pujian ini dari awal. Katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain. Oh hanya Kau milikku di sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Oh tiada yang lain sebab hanya Kau. Hanya Kau satu. Oh kami menyembah. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku Tuhan. Oh tiada yang lain sebab hanya Engkau satu di hati kami Tuhan. hanya Kau satu di Mari sama-sama angkat tanganmu dengan lembut katakan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Oh hanya Kau. Oh hanya Kau satu di hatiku. Oh ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Oh sebab hanya Kau. Hanya Kau satu di hati. Oh ku sembah Kau. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Oh tiada yang lain. Oh hanya Kau. Hanya Kau satu. Oh Tuhan. Tuhan. Oh tiada yang lain sebab hanya Kau. Hanya Kau satu Tuhan. Sekali lagi katakan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami angkat sembah kami di hadapan-Mu. Oh Yesusku, sebab tiada yang lain yang seperti-Mu. Kau Yesus, oh Allahku. Ku sembah Engkau selamanya, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih dan kuasa-Mu tiada berubah. Oh Kristus, Kristus, ku percaya hanya di dalam-Mu. Oh haleluya, mari sembah Dia. Oh Kiramaya Syakarara.
Mari teman-teman sembah Tuhan. Jangan biarkan setiap momen lewat dengan sia-sia. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Engkau Yesus yang termanis bagiku, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Engkau rela menanggalkan entitas kealahan-Mu untuk turun mengambil rupa seorang manusia, dan Kau mati di atas kayu salib gantikan setiap kami. Kau tebus dosa kami dengan curahan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, buat setiap kejadian ajaib yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, karya-Mu Tuhan yang terbesar. Kami naikkan sembah kami Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar sebab Engkaulah harta yang tak ternilai, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Mari sama-sama angkat tanganmu. Karya terbesar dalam hidup, oh pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagum. Oh karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku yang selamatkan setiap kami. Sebab Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Mari sama-sama dari hatimu dengan lembut katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai Tuhan,
yang ku miliki. Dan ku hargai Oh Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. panggil namanya Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa dan keagungan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap kami. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak disembah. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, jemaat-jemaatmu. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu berekspresi lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bakarlah setiap kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Semua tangannya di atas, come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan hale. Belum semua, come on. Ayo semua. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami. Yesus, Kau kekuatan di takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku, sebab Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Oh yeah. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala mujizat. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama tangannya. Ku angkat tanganku, ku sorakan. Namamu berkuasa surga. Ku angkat tanganku, nyatakan kau, oh Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa. Are you ready? 1, 2. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, oh yeah. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Coba kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yeah. Haleluya, haleluya. Teman-teman, aku persilakan untuk boleh kembali duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita kembali. Sama-sama kita fokuskan pandangan kita ke altarnya Tuhan. Kami rindu masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Jamahlah setiap hati kami. Namamu selalu
Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdiri. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tuhan, Engkau saja yang mulia Tuhan. Tiada Allah selain Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan kami boleh dedikasikan ibadah ini kepada Engkau ya Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang kami sembah ya Bapa. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama ya Bapa. Kami percaya bukan suatu kebetulan ya Bapa kalau kami ada di tempat ini, tapi kami percaya karena rancangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara, terus beracara bagi setiap kami, dan biarlah setiap ibadah ini sampai selesai nanti di dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Thank you teman-teman, boleh duduk. Thank you, hari ini kita dilayani oleh tim dari Alam Sutra 2 teman-teman, makanya mungkin wajahnya cukup baru-baru. Boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman dari Alam Sutra 2, luar biasa. Pagi hari ini siapa yang diberkati oleh pelayanannya? Aku juga diberkati banget tadi ya teman-teman. Thank you kakak-kakak dari Alam Sutra 2. Buat teman-teman yang belum tahu, JC Alam Sutra 2 juga adalah partner kita, keluarga kita juga di CK7 teman-teman. Mereka tempatnya ada di Mall Alam Sutra, itu deketnya IKEA situ. Ibadahnya sore jam 4:30 ya, betul ya? 4:30 ya, 4:30 teman-teman. Jadi kalau one day lagi mampir teman-teman ke daerah Alam Sutra, boleh mampir teman-teman ke JC Alam Sutra 2 yang di ibadahnya 4:30. Paginya juga ada, itu Alam Sutra 1 kalau pagi. Nah kalau 1:30-nya belum ada teman-teman, jam 2 siangnya belum ada ya. Mungkin nanti ada kakak Fili di sini akan membuka jam 2 siang. Oke teman-teman, siapa di sini yang besok mau sekolah? Ada yang besok masuk sekolah nggak? Wah banyak ya siang-siang nih. Ada yang mau masuk sekolah baru mungkin? Yang ibadah 2 nih. Ada beberapa, wow good luck teman-teman. Semoga cocok ya di kelas yang baru, sekolah yang baru, dengan teman-teman yang baru. Semoga tidak dibully ya teman-teman, kita berdoa semuanya lancar ya. Ketemu guru-gurunya juga yang baik teman-teman, amin. Ada yang naik jenjang nggak? Mungkin dari SD ada yang naik SMP, SMP ada yang naik SMA, mungkin ada yang naik jenjang. Oke, good luck buat teman-teman juga yang mau naik jenjang yang baru teman-teman. Semoga tantangannya baru gitu ya, udah lewatin SD, mungkin ada yang udah lewatin SMP, ada yang mungkin udah lewatin SMA, mau masuk kuliah. Good luck, enjoy teman-teman, 3 tahun ke depan. Itu akan jadi petualangan yang gak akan kamu bisa ulangi lagi ya.
Jadi 3 tahun jangan ngulang-ngulang terus teman-teman. Ntar jadi siswa abadi ya teman-teman. Oke teman-teman. Hari ini udah di penghujung ini ya, liburan ya. Ada yang baru pulang liburan mungkin? Ada yang baru pulang liburan? Ada yang liburan keluar kota? Ada yang keluar negeri? Ada yang keluar planet? Ada yang ke metaverse? Nggak ada. Makin sulit. Oke teman-teman. Aku juga baru liburan teman-teman. Baru liburan kemarin jalan-jalan ke PRJ ya teman-teman. Itu padat sekali teman-teman. Ada yang udah ke PRJ di sini? Ada yang udah ke PRJ? Tinggal seminggu teman-teman yang belum ke PRJ beli ciki-cikian ya 10 ribuan. Enggak promosi sih, cuma biasa belinya gituan. Oke, hari ini kita akan lanjutin teman-teman series bulan ini itu tentang level up teman-teman. Oh hai, by the way teman-teman yang nonton online, iya jadi nggak relate buat teman-teman yang nonton online. Ya kita di PRJ ada PRJ Fair, Jakarta Fair. Buat teman-teman yang nggak relate ya udah ya, ntar bisa online cari. Anyway, halo teman-teman yang nonton online juga. Hari ini kita akan lanjutin tema bulan Juli yaitu level up teman-teman. Minggu lalu kita ngomongin tentang into the unknown teman-teman, tentang di mana kita mencari tujuan dalam kehidupan kita teman-teman. Mungkin kita nggak tahu gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang mimpi. Katakan mimpi. Katakan mimpi. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang bermimpi, teman-teman. Jadi apa sih yang krusial tentang mimpi ini dan kenapa mimpi itu penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin mimpi, teman-teman, yang paling penting salah satu tokoh di Alkitab yang sangat-sangat banyak gitu ya tentang berhubungan dengan mimpi adalah Yusuf. Siapa yang pernah dengar cerita Yusuf? Boleh lambaikan tangannya. Yang pernah Yusuf, wah banyak ya, teman-teman. Nah, kita baca dari yang awalnya tentang mimpi. Pertama kali dia dapat mimpi mengenai bagaimana saudara-saudaranya itu tunduk sama seorang yang namanya Yusuf. Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Menarik di ayat kelima ini bahwa sebelum Yusuf menceritakan mimpinya, saudara-saudaranya sudah membenci sama si Yusuf. Begitu diceritakan lebih benci lagi. Siapa di sini yang punya saudara, kakak ataupun dedek? Ada yang punya? Siapa yang benci sama saudaranya? Ada gak? Ada mungkin. Oh ada beberapa. Ada yang sebel mungkin gitu kan. Ada yang suka berantem sama koko, dede, cicinya mungkin. Waduh banyak ya, luar biasa. Semoga cepat bertobat ya, begitu level up teman-teman. Nah, di ayat 6 dikatakan gini, si Yusuf mulai menceritakan mimpinya yang dia dapat, teman-teman ya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7 adalah salah satu mimpi yang Yusuf dapat. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum ya. Lalu bangkitlah berkasnya si Yusuf gitu ya, dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu apa yang ditangkap oleh para saudaranya gitu ya. Di ayat 8 saudara-saudara berkata kepada si Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja? Buat teman-teman, FYI teman-teman, Yusuf ini adalah salah satu anak yang paling akhir, yang agak bontot teman-teman. Jadi dia punya banyak kakak-kakaknya gitu ya. Nah begitu seorang kakak-kakaknya disuruh menyembah Yusuf, yang which is adik paling kecilnya mungkin gitu kan, adik yang cukup kecil. Tentu kakak-kakaknya ini merasa, lu siapa? Ya sih. Lu siapa merintah-merintah kita jadi raja, penguasa atas kita. Kalaupun ada yang jadi raja, pasti kakak-kakaknya duluan yang jadi raja, bukan si Yusuf. Makanya dia makin benci. Makanya dia bilang, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah saudara-saudaranya terhadap si Yusuf, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mungkin seorang kakak gitu kan, coba kalian bayangin disuruh-suruh diperintah sama adik kalian yang mungkin yang paling kecil. Kan kayak, lu siapa gitu kan. Ada juga kakak yang nyuruh-nyuruh gitu kan, ambilin air, kerjain PR, tolong bohong gitu kan. Tolong jangan kasih tahu mama, papa gitu misalnya ya. Nah ini Yusuf yang nyuruh-nyuruh kakaknya. One day kalian akan sembah aku, dia bilang begitu. Wah tentu saudara-saudaranya marah teman-teman. Nah tapi yang menarik dari kisah ini teman-teman, kita tahu bahwa Yusuf punya mimpi. Katakan mimpi. Yusuf punya mimpi. Dan kita tahu, teman-teman juga tahu cerita Yusuf, mimpinya ini akhirnya jadi kenyataan. Benar ya? Akhirnya Yusuf jadi raja, betul ya? Penguasa. Nah tapi mulainya ceritanya begini. Dia dibenci, dibuang sama saudara-saudaranya. Nah kita akan belajar mulai dari mimpi dan bagaimana akhirnya Yusuf ini dari mimpi bisa jadi kenyataan. Kita akan sama-sama belajar hari ini bagaimana merubah mimpi yang kita miliki menjadi sebuah kenyataan. Siap belajar?
Siap belajar? Yuk kita bedah dulu pertama bedanya mimpi sama khayalan tuh apa sih gitu ya. Kita kan seringkali bermimpi dan juga berhayal-hayal gitu ya. Simpelnya aku simpel aja teman-teman. Mimpi itu adalah suatu hal yang realistis. Kita tahu itu bisa tercapai mungkin dalam waktu yang lama gitu ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, habis lulus kuliah. Tapi itu bisa tercapai. Kalau khayalan itu nggak akan pernah tercapai. Karena tidak realistis. Ya kan? Contoh mimpi mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau punya banyak uang gitu kan. Dan segala macamnya. Itu mimpi yang realistis. Bisa tercapai, cuma kita nggak tahu kapan. Tapi kalau khayalan misalnya, Kak, one day aku pengen punya banyak uang untuk bisa beli negara Indonesia. Nah itu khayalan teman-teman. Nggak mungkin, kita juga nggak ngerti caranya gimana. Atau Kak, aku pengen punya banyak uang biar aku bisa tinggal di Mars. Wah itu makin berhayal teman-teman. Atau Kak, aku pengen punya banyak uang biar aku bisa tinggal di Bikini Bottom. Ya itu udah makin berhayal lagi ya teman-teman. Imagination. Okay? Jadi itu nggak mungkin. Nah kalau mimpi itu boleh. Ya hayal juga boleh. Kenapa? Karena mimpi itu adalah mungkin kita memikirkan suatu progres. One day aku punya cita-cita nih, jadi pilot misalnya. One day aku punya cita-cita nih, punya sosial media jadi influencer, jadi social media creator gitu kan. Tapi kalau berhayal kita hanya berpikir for fun aja. Yang seru gitu kan, ngebully teman gitu kan dan segala macamnya. Nah biasanya mimpi itu adalah suatu hal kita punya purpose, kita punya tujuan. Kita punya tujuan untuk misalnya jadi seorang dokter, kita punya cita-cita gitu kan. Kita pengen membahagiakan orang tua lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita miliki gitu kan. Nah sedangkan kalau khayalan itu lebih keinginan pribadi. Kita mau seperti ini, tapi nggak punya tujuan. Cuma buat senang-senang aja. Nah kalau mimpi yang dari Tuhan, kita tahu kalau Yusuf itu mimpi dari Tuhan. Pasti mimpi dari Tuhan itu punya tujuan. Katakan tujuan. Katakan tujuan. Mimpi yang dari Tuhan, mimpi yang benar itu pasti ada tujuannya. Tujuannya gimana? Tujuannya itu pasti tujuan yang jelas dan juga mulia. Nggak mungkin tujuannya suatu hal yang mencelakakan atau mengacaukan hidup kalian. Mimpi dari Tuhan pasti ada tujuan dan tujuannya itu jelas dan mulia. Jadi nggak mungkin suatu mimpi kalian dapat, aduh kayaknya di masa depan nanti aku akan tinggal di luar negeri tapi jadi gelandangan. Nah nggak begitu teman-teman. Itu aneh teman-teman. Karena kalau Tuhan yang kasih mimpi, pasti itu punya tujuan yang jelas. Jadi berkat. Seperti Yusuf. Yusuf pada saat dia jadi dapat mimpi menjadi penguasa, kita tahu ujungnya Yusuf menjadi berkat. Buat siapa? Buat keluarganya dan juga buat bangsa Mesir. Bahkan sampai bangsa Israel. Tuhan punya tujuan yang jelas dari awal pada saat dikasih mimpi, Yusuf kamu akan jadi penguasa. Kenapa? Karena kamu harus selamatkan bangsa kamu. Dan gak cuma bangsa kamu, keluarga kamu juga harus diselamatkan. Seandainya Yusuf gak jadi penguasa, keluarganya gak akan menderita kelaparan. Kenapa? Karena dia gak bisa angkut ke Mesir. Nah dari sini kita akan belajar teman-teman, mimpi itu sebenarnya apa sih? Nah sebelum kita bahas lebih dalam tentang bagaimana mengubah dari mimpi jadi kenyataan teman-teman, kita bahas dulu sebenarnya mimpi itu apa sih? Mimpi itu adalah hal yang memberikan kalian motivasi. Kalian tertarik, kalian semangat untuk melakukan sesuatu. Memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Pada saat Yusuf tahu goalnya dia adalah menjadi seorang penguasa, dia mempertahankan karakternya. Kalau teman-teman baca, kalau teman-teman ingat, dari saat dia dibuang di dalam sumur, masuk ke rumah Potifar, masuk penjara, dia menjaga karakter dengan baik. Betul atau betul? Betul ya? Dia jaga sikap dia jaga kekudusan dia. Meskipun banyak cobaan, meskipun dia dipercayai begitu luar biasa sama si Potifar, tapi dia tetap jaga diri dia. Kenapa? Karena dia tahu ujungnya aku akan menjadi penguasa. Cuma masalahnya dia nggak tahu kapan. Nah makanya dia berani keluar dari zona nyaman. Dulu dia anak manja, dikasih baju bagus, disayang sama bapaknya. Dia mau apapun dikasih pada saat itu. Tapi begitu dia dibuang, begitu dia masuk ke dalam penjara, begitu dia menjadi pembantu di rumahnya Potifar, dia nggak kecil hati, dia nggak putus asa, dia berani keluar dari zona nyaman dan mempertahankan karakternya bahkan menjadi berkat, bahkan dipercayai orang-orang lebih dan lebih lagi. Itu Yusuf. Kenapa? Karena dia tahu mimpi yang dia miliki, tujuannya jelas. Walaupun dia nggak tahu
manfaatnya apa sih aku jadi penguasa? Keren sih jadi penguasa, keren. Tapi dia belum tahu bahwa pada saat dia nanti jadi penguasa, dia akan menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Saat itu dia belum tahu. Di sumur dia nggak tahu, di rumah Potifar dia nggak tahu, di penjara pun dia nggak tahu. Tapi dia berani mempertahankan imannya. Nah, ntar kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan mimpi, karena kita mempertahankan mimpi kita akan ketemu orang-orang yang mensupport kita. Nanti kita bahas lagi, lebih dalam lagi. Jadi sejauh ini teman-teman harus ngerti mimpi itu apa. Begitu penting yang namanya mimpi buat hidup kita. Apalagi teman-teman ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Boleh tahu gak nih ibadah 2, aku mau tahu aja demografi sedikit. Yang SMP di sini boleh angkat tangannya SMP. Yang SMA. Nice. Wah lumayan, oke. Yang kuliah. Oke, lumayan juga. Yang di atasnya kuliah. Oke, ini ibadah 2 lumayan mix loh. Menurut aku lumayan mix ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir juga, welcome teman-teman. Kita biasanya tailor ibadah ini JC itu buat SMP SMA. Tapi if you are feel relevant, kalian nyambung dengan ibadah kita, monggo datang. Kita nggak akan pernah menutup pintu buat siapapun. Kalau kalian merasa diberkati, kalian merasa nyambung, monggo datang aja teman-teman. So apapun jenjang kalian teman-teman, mimpi itu penting. Apalagi kalau yang teman-teman masih SMP, you need to start to have a dream. At least one dream, at least satu cita-cita. Buat teman-teman yang SMA, kalian udah harus lebih konkret lagi. Mau ngapain, mau ambil jurusan apa pas kuliah. Buat yang kuliah, kalian udah harus bisa gambarin kalian mau kerja seperti apa. Buat yang udah kerja, kalian harus melihat gue mau ngapain. Minimal pada saat usia 30, mau punya usaha, mau karir di dalam perusahaan gitu ya. It's a dream. Dan gak ada salahnya kalian bermimpi. Nah, tapi bagaimana pertanyaannya merubah mimpi yang kita miliki menjadi kenyataan. Kan itu pertanyaannya ya. Kita semua punya banyak mimpi, kita punya banyak cita-cita. Cuma gimana convert mimpi itu, the dream, into reality. Gitu kan? Gimana ngerubahnya Kak? Gimana ngerubahnya kok? Nah belajar dari Yusuf, ternyata ada cara-cara yang dia lakukan. Sampai akhir mimpinya dia jadi kenyataan. Ya, ada 3 poin teman-teman yang aku mau share hari ini. Yang pertama teman-teman, untuk kita bisa convert mimpi yang kita miliki menjadi kenyataan, kita harus mulai melihat. Katakan melihat. Katakan melihat. Nah, pada saat kita melihat diri kita di masa depan, itu akan mulai tergambar diri kalian. Contoh, misalnya nih aku ambil contoh mau jadi dokter misalnya gitu ya. Karena harus lihat, oke, kalau aku mau jadi dokter, misalnya kalian SMP nih ya. SMP, one day aku mau jadi dokter gitu kan. Dokter apapun lah. Otomatis pada saat SMA kamu harus ambil jurusannya IPA ya. Bisa gak lewat IPS? Aku gak tahu sih bisa gak? Gak bisa ya, setahu aku sih gak bisa ya. Gak tahu kalau zaman sekarang bisa. Setahu aku kalau zaman aku gak bisa. Kalau mau dokter ya harus IPA gitu kan. Nah tentu harus ambil IPA. Habis IPA barulah masuk ke jurusan kedokteran. Nah baru pilih lagi kan kampusnya apa. Mau kampus swasta, kampus negeri, mau luar negeri gitu kan. Karena harus lihat, oke, kalau gue mau jadi dokter berarti aku harus pikirin dari sekarang. Gak bisa mendadak, nilai aku pas-pasan, ya udahlah terima nasib aja. Bisa sih terima nasib, tapi kamu akan menyesal. Ya kok dulu gue pengen menjadi ini sih, tapi gue salah pilih jurusan. Banyak. Bahkan ada juga kebalikannya. Udah masuk IPA, ya sebenarnya gue cuma pengen jadi businessman aja sih gitu kan, accounting aja. Ya bisa aja sih IPA ke accounting gitu kan, ya gue juga nyebrang gitu kan. Tapi kan lebih baik kalau udah tahu jalurnya. Nah pada saat kamu lihat di dalam mimpi kamu kan gambarin di dalam benak pikiran kamu. Oke, berarti untuk mencapai ke sana, aku harus mulai dari A, aku harus lakukan B, aku harus les C, aku harus ambil D gitu ya. Sama di Kejadian 37 ayat 7, tadi Yusuf bilang, dia melihat tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas, mimpinya si Yusuf yang tadi ya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Di sini si Yusuf bisa melihat dengan jelas, mendeskripsikan bahwa one day, suatu hari nanti, kalian akan sujud sembah kepada aku. Jadi bukan sekedar ngawang-ngawang, one day aku akan jadi penguasa. That's it mimpinya. Enggak. Di sini Yusuf benar-benar bisa mendetailkan, mendeskripsikan apa yang akan terjadi pada saat momen itu dia menjadi penguasa. Jadi bukan suatu hal yang abstrak yang kayak, aku mau jadi presiden, aku jadi penguasa. Dia benar-benar bilang bahwa one day saudara-saudara akan ada di hadapan aku dan kalian akan menyembah aku sebagai seorang raja pada saat itu. So itu detail.
Dan inilah yang sering kita impikan bahwa pada saat kita mimpi itu pada saat kita mungkin tidur, pada saat tidur di malam hari atau pada saat tidur di kelas gitu kan. Kita punya mimpi. Dan disitulah proses mimpi itu dimulai. Di situ kita bisa lihat dengan clear ya. Siapa yang pernah mimpi, habis itu paginya lupa mimpi apa? Ada pernah gak? Ada ya, banyak ya, sering juga ya. Tapi ada gak mimpi-mimpi di mana kalian mimpi dan kalian masih ingat paginya? Pernah juga ya? Pernah juga ya? Kalian mungkin bisa jelasin, kalian bisa deskripsikan. Iya kemarin aku having a nightmare gitu kan, aku ngalami mimpi buruk. Kemarin aku mimpinya A, B, C, D, E gitu kan. Kalian bisa deskripsikan. Ada juga mimpi yang kalian lupakan. Nah mimpi di sini adalah mimpi-mimpi yang bisa kamu jelaskan. Karena disitulah kalian mulai tergambar. Gue mau ngapain ya? Apa yang mau aku capai? Yusuf tahu betul apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kedua, apa yang Yusuf lakukan? Yang kedua, Yusuf itu mulai memperkatakan. Sama-sama kita katakan, memperkatakan ya. Kita memperkatakan, kata memperkatakan. Ngerti kan? Ngerti ya? 1, 2, 3. Harus diucapin teman-teman. Harus diomongin. Kenapa? Kalau enggak mimpi kalian hanya tersimpan di dalam pikiran kalian. Ada di sini yang kayak Profesor X bisa baca pikiran gitu kan, atau si Wanda gitu ya. Ada yang bisa? Nggak ada. Aku pun nggak tahu pikiran kalian isinya apa. Aku pun nggak tahu kalian mau jadi apa. Tapi pada saat kalian ngomong, percayalah, pada saat kalian bicara, aku punya cita-cita nih. Mau jadi content creator misalnya gitu ya, mau jadi YouTuber, mau jadi gamer handal profesional baik hati dan tidak sombong gitu kan. Pada saat kalian ngomong itu, percayalah, satu semesta akan bergerak. Bergeraknya ngapain? Bisa mensupport, bisa membenci. Kalau tadi kita baca di kisahnya Yusuf, pada saat dia ceritain mimpinya, apa yang dilakukan oleh saudaranya malah membenci. Bukannya disupport loh mimpinya. Malah Yusuf makin dibenci. Akan ada orang-orang yang mensupport kamu. Akan ada orang-orang yang membenci kamu. Akan ada orang-orang yang menahan mimpi kamu. Akan ada orang-orang yang mendorong mimpi kamu. Makanya tadi poin 4 di arti dari mimpi adalah you will find. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang mensupport mimpi kamu. Bergaulah dengan mereka yang mensupport. Selama mimpi kamu benar ya. Kalau mimpinya salah ya jangan. Contoh mimpinya mau jadi gangster gitu kan, ya jangan gitu. Ketemunya sama gangster, sama tukang narkoba, ya jangan teman-teman. Itu salah. Nah di sini pun di firman Tuhan aja dikatakan, jadi iman itu timbul dari apa namanya? Iman timbul dari pendengaran. So kalau kalian gak pernah ucapin mimpi kalian, either ke diri kalian ataupun ke orang lain, gimana itu bisa timbul di dalam hati kalian? Kalian cuma akan simpan di dalam memori kalian, dan memori kalian terbatas, otak kalian terbatas, usia kamu bertambah, akhirnya banyak hafalan yang masuk, mimpi kamu kandas. Mendadak udah gede, udah umur 20-an, mendadak baru sadar, aduh aku nyesel ya waktu itu gak ambil A, gak ambil C, aku gak kejar ini, aku gak pakai free time aku untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kita tidak ucapin. Tapi begitu kamu ucapin, percayalah orang-orang akan menolong, mensupport. Mungkin ada yang gak suka, mungkin ada yang gak support. Yang gak support cukup diambil faedahnya. Kayak Nabi Nuh teman-teman. Nabi Nuh itu aneh. Dia membangun apa namanya? Bahtera di atas gunung. Itu gak masuk akal, kecuali dia bikin museum. Dia bikin konsep hotel bentuknya bahtera, itu masih oke. Ini beneran bahtera, suatu kapal yang akan dipakai untuk berlayar. Pada saat zaman itu yang gak masuk akal. Di atas gunung pula, kecuali dia bangun resort. Gak apa-apa gitu kan. Nuh tidak membangun resort. Nuh beneran membangun kapal. Diolok-olok, diejek-ejek, ditolak sama sekelilingnya. Yang support cuma keluarganya paling. Tapi gara-gara dia bikin bahtera, dia gak dengerin dengan orang-orang yang memaki dia. Satu keluarga diselamatkan. Dan hari ini kita bisa lihat binatang-binatang ada di dunia ini. Akan ada orang yang support, akan ada yang benci kita. Tapi mimpi harus diperkatakan. Seperti Yusuf ngomong. Kenapa? Karena pada saat itu ngomong, plan-nya Tuhan itu mulai bekerja, mulai berjalan. Karena poin yang ketiga, mimpi itu mulai terjadi saat kita melakukan. Katakan melakukan.
Katakan melakukan. Pada saat kita melakukan persiapan, kita mulai belajar, kita mulai atur plan kita mulai ngomong sama orang. Nah disinilah mimpi kita mulai tergenapi. Teman-teman ingat satu hal gini, Yusuf. Pada saat dia masih bocah, dia masih tinggal sama papanya, pada saat dia memiliki mimpi ini, dia ceritain. Nah sekarang kita mau coba pikirin, coba bayangin ya teman-teman. Seandainya Yusuf gak pernah cerita mimpinya. Ingat dia udah dibenci. Dia udah gak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia mungkin udah dibully. Mungkin dia udah diasingin sama saudara-saudaranya. Sekarang bayangin seandainya Yusuf tidak menceritakan mimpinya. Otomatis pasti aman dong hidupnya. Gak tambah dibenci, mungkin tambah disayang sama saudara-saudaranya. Tapi masalahnya gini, jika Yusuf tidak menceritakan mimpinya, maka dia gak akan pernah sampai ke dalam sumur. Begitu dia gak pernah sampai dalam sumur, dia gak akan pernah dijual ke tanah Mesir. Dia gak akan pernah ketemu yang namanya Potifar. Karena dia gak pernah ketemu Potifar, dia gak akan masuk penjara ketemu tukang roti dan tukang anggur. Karena dia gak pernah masuk penjara, dia gak akan pernah ketemu Firaun. Karena dia gak pernah ketemu Firaun, dia gak akan pernah menjadi penguasa. Karena dia gak pernah jadi penguasa, otomatis dia gak akan bisa menyelamatkan keluarganya. Karena dia mulai menceritakan mimpi dia. Meskipun dibenci oleh saudara-saudaranya, plannya Tuhan mulai tergenapi. Kadang pada saat kita punya mimpi, kita jalanin, mungkin gak sesuai gambaran manusia. Aku maunya yang bagus-bagus aja, yang perfect-perfect aja. Hidup Yusuf jauh dari perfect, tapi endingnya perfect. Tergantung kalian mau pilihnya yang mana. Mau hidup kalian, wah semuanya indah, tapi ternyata ujungnya maut misalnya gitu ya, hura-hura doang, senang-senang doang. Atau mungkin ya kita harus banyak belajar, kita harus mungkin ngurangin waktu main kita perbanyak jam tidur kita biar gak kecapean, biar gak sakit. Tapi menggenapi mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tentu butuh usaha, tentu butuh effort, tentu butuh ketekunan. Tapi di sini aku tulis ada Nabi Nuh, ada Abraham, ada Yusuf. Pada saat dia dapat pesan Tuhan, dia nggak tahu tujuan endingnya kayak apa. Abraham nggak tahu disuruh kemana, Nuh nggak tahu akan mendadak ada air bah, Yusuf nggak tahu mendadak akan beneran jadi penguasa dan menyelamatkan keluarganya. Nggak ada yang tahu. Tapi karena mereka konsisten di dalam jalannya Tuhan, maka rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Karena setiap kita punya mimpi ya. Pertanyaannya apakah mimpi itu adalah mimpi dari Tuhan? Mungkin kita gak tahu hari ini. It's okay, gak masalah. Tapi yuk kita bawa sama Tuhan. Kita ceritain sama orang tua kita, sama teman-teman kita, sahabat kita, mentor kakak-kakak pembina, orang-orang yang bisa dipercaya. Ceritain ke mereka teman-teman. Biar mereka juga ada pandangan buat diri kita. Oh kamu cocok jadi itu. Oh kamu cocok untuk melakukan hal tersebut. Gue punya ide nih. Untuk kita bikin sama-sama, bikin badan untuk nyumbang gitu kan. Aktivitas sosial. Ceritain teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang satu ide, satu pemikiran sama kalian. Dan kalian bisa jalan bareng. Tapi kalau kalian gak pernah ceritain, maka mimpi itu hanya sekedar mimpi. Dan kalian akan bawa mimpi itu ke dalam liang kubur kalian. Karena mimpi itu hanya sekedar ada di kepala kalian. Iya dulu aku punya rencana sih begini-begini kok. Cuma ya waktu udah gak ada lah ya. Nah sebelum kalian ngomong kayak gitu, mumpung masih ada waktu, masih ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Yuk mulai realisasikan mimpi kalian. Ide itu dari Tuhan, ide itu ide kalian, ngomong dulu. Sekalipun bukan dari Tuhan, nanti Tuhan yang akan tutup pintunya, dia akan bukakan jalan yang baru. Amin. Amin. Itulah iman teman-teman. Iman harus melangkah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman harus bertindak. Iman harus berbuat. Kalau kalian punya iman sama Tuhan, so kalian mulai bertindak hari ini. Mungkin kalian mulai konsepin, kalian mulai gambarin, kalian mulai ngomong dengan orang terdekat. Mau jadi apa mungkin di masa depan, mungkin punya cita-cita. Sekarang makin banyak pekerjaan ya teman-teman. Kalau dulu ya cuma di office jualan. Sekarang makin aneh-aneh teman-teman. Dari yang seni,
Dari desain, content creator, influencer, gamer aja bisa ngasilin duit teman-teman. Gitu kan. Ada yang bikin game, ada yang coding, ada yang ngerusakin game orang gitu kan. Ada jadi hacker, ethical hacker teman-teman. Sekarang teknik juga makin banyak, baterai listrik gitu kan. Baterai emang dia listrik ya. Mobil listrik gitu kan. Jadi astronot, bisa ke bulan dan segala macam. Sekarang makin banyak. Kalau dulu susah. Zaman aku ya nggak tahu apa yang kerjaan itu doang. Sekarang makin aneh-aneh. Bisa work from home, bisa work from office, bisa work from dari negara lain, work from cafe. Kalian di zaman yang semua serba bisa. Cuma kalian harus tentuin mau kemana. Karena mudah untuk terbawa arus hari-hari ini. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Kalau kata Doraemon, ingin-ingin itu banyak sekali. Atau udah gak relate kali ya. Udah jauh banget. Masih ada gak sih kartun Doraemon? Masih ya. So aku mau tutup dengan satu quote terakhir teman-teman. Sembari tim musik boleh bantu yuk. Aku tulis di sini, lebih baik kita gagal setelah mencoba daripada berusaha menebus penyesalan. At least kalian sudah mencoba. Meskipun itu gagal, ya coba lagi. Betul ya? Kalau mimpi kamu yang udah kamu bikin ternyata gagal, mungkin memang bukan jalannya Tuhan. Jadi kamu harus terima dengan lapang dada. Makanya serahin mimpi kamu, hidup kamu sama Tuhan. Oke? Tapi kalau kamu udah nyampe mungkin udah usia tertentu, udah gak bisa bergerak apa-apa, udah harus stabil. Jangan menyesal. Kenapa? Karena penyesalan gak bisa kamu beli. Satu hal teman-teman, sebanyak apapun uang yang kamu miliki, salah satu hal yang di dunia ini yang gak bisa kamu beli lagi adalah waktu yang telah kamu gunakan. Kamu mau punya berapa puluh triliun USD, euro apapun itu, you cannot buy the time you have passed. Kalau udah berlalu, waktu itu sudah berlalu. Hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan sudah berlalu. Tapi gak bisa mundur. So sebelum itu terjadi, apalagi teman-teman yang masih SMP, yang masih SMA, masih bisa menentukan mau kemana. Yuk mulai pikir deh sekarang. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 3-4 tahun. Itu cepet loh teman-teman. Mendadak udah harus pilih jurusan, mendadak udah harus mau kuliah, mendadak begini. Gak berasa. So enjoy buat teman-teman yang masuk SMP, enjoy, yang masuk SMA enjoy, yang masuk kuliah juga enjoy. Tapi jangan lupa dengan masa depan kalian juga. Lebih baik gagal setelah mencoba daripada berusaha menebus apa? Kesalahan. Udah gak bisa dibeli lagi teman-teman. Kalau udah nyesel, ya nyesel. So kalau ada opportunity, masuk teman-teman. Aku menutup dengan satu kisah teman-teman. Satu kisah aku ambil satu mimpi di Amerika ini ceritanya. Amerika, jadi pada saat zaman dulu teman-teman, orang itu gak terbiasa dengan yang namanya sikat gigi. Jadi sikat giginya ada gitu ya, tapi mereka gak terbiasa dengan yang namanya menyikat gigi. Mereka gak punya habit tersebut gitu kan. Sikat giginya ada, cuma mereka gak punya kebiasaan di situ ya teman-teman. One day akhirnya ada perusahaan yang menciptakan yang namanya pasta gigi. Oke, jadi dulu sikat gigi ada dulu, baru pasta giginya nyusul. Kalau sekarang kan bareng ya. Kalau kita sikat gigi pasti pakai odol, betul ya? Ada yang pakai sikatnya doang nggak? Ya saya pasti pakai odolnya ya teman-teman ya. Nah zaman dulu awal-awal itu sikatnya doang. Pasta gigi terpisah. Akhirnya diciptain nih pasta gigi nih gitu kan. Dia ngeliat kenapa? Karena orang-orang Amerika dulu parah banget dentalnya. Giginya itu parah banget. Kenapa? Karena gak ada yang menyikat gigi. Meskipun ada sikatnya mereka gak aware bahwa mereka harus menyikat gigi mereka. Akhirnya banyak makanan yang tersumbat lah segala macam gitu kan. Betul ada calon dokter gigi di sini. Ntar ada dari JC ada dokter gigi. Nah teman-teman, dari situlah teman-teman dia ciptain pasta gigi. Tapi di saat itu karena belum terbiasa untuk menggosok gigi, pasta giginya nggak laku. Odolnya bangkrut. Okay. Kenapa? Karena nggak ada yang sikat gigi. Dari seluruh masyarakat Amerika cuma 7% yang sikat gigi, bayangin. Kalau kita ada 100 orang, cuma 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sikat gigi. Sisanya nggak pernah sikat gigi. Bayangin teman-teman, begitu PPW mabuk semua teman-teman. Kan tewas semua. Kan cuma 7 orang yang sikat gigi, 7%. 7 dari 100 orang yang sikat gigi. Sisanya kagak sikat gigi. Bayangin teman-teman, bau jigongnya kayak apa teman-teman. Begitu buka mulut, shalom, langsung tewas. Gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana? Nah ada satu orang akhirnya dia merasa, ini suatu hal yang krusial. Dia mau lihat semua gigi orang Amerika tuh bagus. Akhirnya dia bangkitin lagi pasta giginya ini. Dia bilang ke orang-orang, hey,
kalian harus merasakan gitu ya, kalian harus melihat. Kalau kalian sikat gigi menggunakan pasta gigi, kalian akan merasakan gigi kalian tuh lebih licin katanya. Karena kalau nggak, teman-teman pernah merasain nggak? Kalau nggak sikat gigi tuh kalian coba merasakan pakai lidah kalian, gigi kalian tuh kayak keset-keset gitu. Tahu gak sih? Pernah nggak? Kayak ada kasar-kasarnya gitu ya, kayak ada apa sih? Kayak ada plek-pleknya gitulah, apa gitu ya. Pernah nggak? Pernah merasakan nggak? Pakai lidah coba rasainnya. Nah, di situ si perusahaan pasta gigi ini ngajarin. Coba kalau misalnya pas malam, pas pagi, kalian pakai lidah, kalian rasakan gigi kalian. Pasti merasakan kayak ada lapisan kotoran gitulah dia bilang. Kalau pakai sikat gigi dan pasta gigi, kamu akan merasakan semuanya licin. Udah licin tuh senyumnya senyum Pepsodent ya kan. Senyum Pepsodent putih semua gitu ya. Kalian akan jadi semakin beautiful gitu bilang ya. Pada saat senyum, kalian akan lebih pede. Akhirnya dia bagian sampel gratis. Dari 7%. Begitu mereka mencoba, mereka melihat mimpi dari orang ini, mereka melihat tujuan dari produk ini, mereka melihat bahwa ada fungsinya. Dari 7% rakyat Amerika, jadi 65% yang sikat gigi. Kenapa? Karena mereka melihat dan mereka benar-benar merasakan manfaatnya. Mereka tahu bedanya. Mereka melihat, oh ada mimpi ini, aku pengen jadi semakin cantik, gigi aku semakin putih, aku pengen lebih pede gitu kan. Pada saat lihat mimpi itu, orang ini mengkomunikasikan dan dicoba. Dan benar itu terjadi dan itu merubah bangsa Amerika sampai akhirnya produk ini dijual ke luar negeri gitu ya. Odolnya ini udah mulai laku dan merek tersebut adalah merek Pepsodent, teman-teman. Itulah asal mulanya Pepsodent kayak gitu. Dari orang yang gak pernah sikat gigi sampai dia merubah satu bangsa untuk sikat gigi. Karena mimpi satu orang bahwa aku pengen rakyat Amerika ini punya gigi yang bagus, yang kinclong dan mereka aware terhadap kesehatan gigi mereka. Bagaimana dengan mimpi kita? Apakah mimpi kita juga jadi berkat buat orang lain? Nggak cuma sekedar menghasilkan cuan gitu ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah jadi berkat. Yusuf juga pasti punya gaji yang besar. Tapi lebih dari gaji dia adalah dia jadi berkat. Nggak cuma buat diri dia, buat keluarganya diselamatkan, bangsanya diselamatkan, bahkan bangsa asing yaitu Mesir, itu juga diselamatkan. Gara-gara satu orang yang pernah dibuang, dibenci saudara-saudaranya, pernah masuk penjara, pernah jadi pembantu, tapi bisa jadi penguasa. Karena dia tahu ada mimpi dari Tuhan di dalam kehidupan dia. Setiap kita juga pasti punya mimpi dari Tuhan. Either kita tahu hari ini, either kita belum tahu, it's okay. Tapi setiap kita harus mulai bermimpi. Katakan mulai bermimpi. Katakan mulai bermimpi. Yuk bangkit berdiri yuk teman-teman. Yuk teman-teman kita siapin hati kita biar kita serahin sama Tuhan. Di hari ini semua apa yang kita miliki teman-teman. Kita mau datang sama Tuhan biarlah siang hari ini kita bawa hidup kita bawa hati kita bawa mimpi kita. Either kalian sudah punya ataupun belum, it's okay. Kita bawa semuanya sama Tuhan. Refnya aja gak apa-apa. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Ooh. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. I'm coming back to the Sambil angkat kedua tangan heart kita ya teman-teman, kita datang sama Tuhan siang hari ini. It's all Kita serahin about sama Tuhan. you. Mungkin sekolah kita, It's all about mungkin masa depan kita, mungkin keluarga kita. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Semua boleh tutup matanya teman-teman, gak ada yang lihat kiri kanan teman-teman. Dan kita pakai waktu momen sejenak pribadi lepas pribadi untuk kita masing-masing doa teman-teman. Ya, gak ada yang lihat kiri kanan, gak ada yang main-main. Kita pakai waktu sebentar ini aja. Untuk kita pribadi lepas pribadi. Pada siang hari ini teman-teman, aku mau bertanya kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki mimpi, sudah memiliki tujuan dalam kehidupan kalian, yang kalian sudah punya satu arahan, satu direction yang kalian mau ambil. Kalian punya cita-cita yang selama ini kalian pengen capai. Kalian punya mimpi yang selama ini kalian pengen capai, pengen gapai teman-teman. Dan kalian mungkin masih menggumulkan, kalian masih mendoakan untuk mimpi tersebut. Aku mau berdoa buat teman-teman untuk kelompok yang pertama ini. Kalau ada teman-teman yang mungkin yang sudah memiliki mimpi dan kalian sedang mengejar mimpi itu, boleh gak angkat tangannya? Dan aku mau berdoa buat teman-teman semua. Angkat tangan kanan kalian, tangan kiri kalian boleh taruh di dada. Gak ada yang lihat kiri kanan teman-teman, ini urusan pribadi lepas pribadi. Kalau teman-teman belum punya, it's okay. Kita akan berdoa nanti buat teman-teman juga setelah ini. Buat teman-teman yang sudah memiliki Tuhan, kalau lihat Tuhan setiap tangan terangkat. Buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki mimpi, sudah memiliki cita-cita, sudah memiliki suatu hal yang mereka pengen kejar ya Bapak. Apapun target kehidupan mereka ya Bapak, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau yang berkuasa atas hidup mereka ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Kau membukakan pintu-pintu yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan Kau mengurapi, biarlah Tuhan Kau mempertemukan juga dengan orang-orang yang tepat yang bisa mensupport mimpi-mimpi mereka ya Bapak. Apapun yang mereka ingini, apapun yang mereka kerjakan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat orang lain, bukan cuma buat diri sendiri, tapi untuk orang lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Bapak. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati satu persatu ya Bapak. Setiap mimpi yang ada di ruangan ini ya Bapak, Engkau yang ambil, Engkau yang mengurapi, Engkau yang tuntun langkahnya ya Bapak. Dan biarlah Tuhan mereka boleh melangkah di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan kalau mungkin mimpi yang kami miliki saat ini bukanlah mimpi yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau yang menutup pintu tersebut dan Engkau yang membukakan pintu yang baru ya Bapa. Agar kami tidak salah melangkah, agar kami tidak salah memilih dalam masa depan kami ya Bapa. Urapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Boleh turunin tangannya teman-teman. Dan untuk kelompok kedua, buat teman-teman yang mungkin belum memiliki mimpi, belum memiliki cita-cita, belum tahu harus mau ngapain di masa depan nanti, it's okay teman-teman, gak ada masalah. Yalah, kita boleh berdoa juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu mau jadi apa, belum punya mimpi, belum punya cita-cita. Kalau ada teman-teman yang mungkin adalah bagian dari kelompok tersebut, boleh angkat tangannya teman-teman. Berdoa buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu. Tuhan, kalau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapak, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, yalah Tuhan Kau yang mengurapi, Kau yang memberikan pewahyuan, Kau yang memberikan tuntunan ya Bapak.
Biarlah hidup mereka boleh tetap menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kau yang bantu mereka untuk menemukan ya Bapak passion mereka, cita-cita mereka, mimpi mereka, tujuan hidup mereka ya Bapak. Biarlah hidup diri kami juga boleh level up ya Bapak, untuk kami mengejar rancangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus juga untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tutup dengan bungkus dengan kasih karunia-Mu, ya biarlah mereka juga boleh melangkah dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, boleh turunin tangannya Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, kalau kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapak, kami boleh belajar dari tokoh Yusuf ya Bapak, bagaimana dia memiliki mimpi sampai akhirnya mimpi jadi kenyataan. Biarlah Tuhan itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami semua, dan kami juga boleh menggenapi firman-Mu, menggenapi rancangan-Mu ya Bapak, dimanapun kehidupan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapak, itu boleh memuliakan nama-Mu, dan hidup kami boleh menjadi garam dan terang-Mu untuk keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan gereja, teman sepelayanan, dan juga bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami, berkati setiap kami, berikan kami jalan-jalan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. God bless teman-teman, silakan duduk. Kita akan mendengarkan news hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Franciscus Anugrah. Oke, ini boleh lah ya diterangin sedikit lah ya, biar bisa saling lihat kanan kirinya loh. Iya, thank you teman-teman. Oke, siapa yang diberkati oleh pelayanan Kak Nicholas hari ini? Boleh angkat tangannya teman-teman. Yuk kita arahkan, angkat kedua jempol kita arahkan ke Kak Nicholas, sama-sama kita bilang thank you Kak Niko buat pelayanannya, Tuhan memberkati. Jadi biar apa yang udah disampaikan Kak Niko dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, biar kita punya mimpi dan Tuhan akan tolong kita dalam kita mencapai mimpi dan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, amin. Nah teman-teman, mungkin boleh dibantu teman-teman multimedia, minggu depan kita temanya adalah spiritual nutrition. Wah, apa nih? Apakah besok kita akan dikasih suplemen? Apakah besok kita akan dikasih vitamin? Kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi spiritual nutrition itu besok kita bakal ngebahas bagaimana sih kita tuh tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tetap menjaga pertumbuhan iman kita. Dan makanya teman-teman, aku juga penasaran. Besok minggu depan kita sama-sama datang, kita sama-sama dengerin, kita sama-sama bahas topik ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman boleh dibuka juga HP-nya, udah boleh dibuka IG-nya @JTCPRJ, boleh dicek tuh teman-teman udah di-follow atau belum. Kalau belum di-follow segera follow teman-teman. Kenapa? Karena di akun Instagram kita akan ada update mengenai JTCPRJ selama setiap minggunya. Dan juga teman-teman kalau teman-teman udah buka HP sekarang, udah buka Instagram kita, teman-teman juga lihat ada link di bio-nya. Nah itu ada Linktree. Linktree itu isinya apa aja? Ada prayer request, ada praise report, ada apa itu ya? Prayer request itu kalau misalnya teman-teman butuh dukungan doa, teman-teman boleh tulis, boleh isi linknya apa yang sekiranya kita dapat doakan. Kemudian praise report, apa aja nih? Mungkin teman-teman ada berkat, ada sukacita yang mau di-sharingkan, boleh banget teman-teman. Kita JTC PRJ sangat terbuka dengan cerita teman-teman semua. Kemudian juga teman-teman ada registrasi pelayanan. Nah, kita akan ada open recruitment terhadap bidang-bidang yang udah dijelasin nih. Ada musik, usher, multimedia, dancer, administrasi, announcer, dan WL singer. So teman-teman kalau misalnya teman-teman punya talenta, teman-teman tertarik, kayaknya aku mau deh. Jadi kayaknya aku merasa aku punya talenta deh, aku bisa desain, bisa nyanyi. So teman-teman please banget langsung daftar aja, bisa langsung isi link tree-nya, nanti teman-teman akan di-approach sama GC langsung nanti. Oke, terus kemudian juga registrasi cool nih teman-teman. Registrasi cool, tadi juga Ko Ocin udah bahas mengenai, Ko Niko juga udah bahas mengenai cool, di mana nanti kita juga bisa saling sharing, ada teman-teman yang sepantaran, teman-teman boleh buka link tree-nya, nanti teman-teman lihat kira-kira aku mau masuk cool yang mana ya, teman-teman tinggal pilih. Dan itu aja teman-teman untuk pengumuman minggu hari ini, dan aku mau nanya, adakah yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ? Boleh angkat tanganmu teman-teman? Kami rindu buat menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Oke, ada di depan aku, yeay. Ada lagi teman-teman, ada di depan aku nih teman-teman Asher, Shalom, selamat datang. Ada lagi yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ, boleh angkat tangannya? Ada di, oke, selamat datang, Shalom, Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat kemuliaan nama Tuhan. Yeay. Teman-teman, selamat datang di JTC PRJ, semoga kita bisa sama-sama bertumbuh di tempat ini, semoga kita juga bisa diberkati melalui rumah dan komunitas ini, amin.
Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Adakah teman-teman yang memerlukan kantong persembahan, amplop persembahan? Boleh angkat tangannya, nanti teman-teman Asyir akan membantu teman-teman yang membutuhkan amplop. Boleh angkat tangannya agak tinggi ya, biar teman-teman Asyirnya bisa lihat. Adakah yang membutuhkan amplop? Ya, ada di depan aku juga. Boleh tetap angkat tangannya ya teman-teman. Oke, ada lagi yang membutuhkan amplop untuk persembahan? Boleh tetap angkat tangannya. Oke, aku lihat udah semua ya. Baik, ya teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertempel di kursi teman-teman di depan. Teman-teman bisa scan atau bisa transfer ke rekening yang ada di yang tertempel di kursi teman-teman. Baik, mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, kami boleh lalui semua hanya karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami memberikan ucapan syukur kami, persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati persembahan ini, Tuhan jadikan persembahan ini menjadi perpanjangan tangan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan bagi banyak orang. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah melalui persembahan ini juga banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Anak-anak muda yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Baik, demikian pengumuman untuk minggu hari ini. Aku persilakan nanti teman-teman bisa memberikan persembahannya di kantong di depan pintu saat keluar. Dan aku undang untuk semuanya kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Mari teman-teman, kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, makasih Tuhan, kami semua bisa berkumpul bersama di sini, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Nikolas. Kau berkati supaya firman-Mu bisa menjadi rema atas kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Tuhan Nikolas. Mari teman-teman, kita arahkan tangan kita ke Tuhan Nikolas. Tuhan, Kau berkati Tuhan Nikolas, berkati aspek kehidupannya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala Cikatuju kami, Pak Niko dan Pak Dr. Yanto, supaya bisa memimpin gereja ini menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, supaya bisa mendirikan bangsa Indonesia kami menjadi lebih baik lagi. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Kau jauhkan bangsa Indonesia kami dari mara bahaya apapun. Kau jauhkan bangsa Indonesia kami dari penyakit atau virus-virus apapun Tuhan. Kau tutup bungkus bangsa Indonesia kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk generasi Yeremia. Kau berkati Tuhan generasi Yeremia, supaya ada penuaian jiwa-jiwa di antara kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima doa berkat melalui hamba ini. Ya teman-teman, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman, boleh duduk dulu. Kita akan keluar terobah.